Halo warga statistik wilayah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rula Fadila dalam kupas tuntas verifikasi data pendaftar seleksi kelulusan tiap jalur. Izin Kepala Cabang Dinas Pendidikan 8 Ibu Dr. Hajawati Martini MPD. Pada kesempatan ini adalah sesi untuk menunggu para pendaftar menunggu hasil verifikasi oleh sekolah tujuan. Ini akan berlangsung dari tanggal 14 sekarang sampai tanggal 16 Juni nanti. Nah, apa saja yang akan diseleksi? Kita akan cek. Ini dia. Periksa pendaftaran. Masih ingat ya, di tahap 1 ini sudah selesai tanggal 11 Juni. Jadi, nanti akan muncul di menu pendaftarannya itu sudah selesai. Yang masih belum sesuai sininya, tunggu saja, jangan khawatir. Ini tidak akan berhubungan dengan siapa yang lolos duluan, siapa yang belum diperiksa. Itu tidak akan ada hubungannya dengan kelulusan nanti. Jadi satu persatu para pendaftar akan diseleksi oleh sekolah tujuan sampai nanti tanggal 16 Juni. Bagi yang sudah muncul ini, sudah bukti sesuai, silahkan cetak bukti pendaftarannya, kemudian simpan baik-baik nomor pendaftarnya. Nah, kita cek. Ini ya, akun tersebut ini muncul di menu home-nya. Mohon diperhatikan batas waktu pendaftaran PPDB secara daring Jumat jam 8 berarti sudah selesai. Cara untuk mengeceknya, masuk ke menu pendaftaran. Klik tab 1, kemudian nanti akan muncul notif, di OK saja. Ini dia, sudah selesai dan muncul bukti pendaftarannya. Yang masih belum sesuai, ditunggu saja ya. Nanti akan diperiksa oleh sekolah tujuan. Kemudian silakan cetak bukti pendaftarannya di sini. Bisa disimpan PDF-nya, simpan di HP atau dicetak. Ini disimpan baik-baik, nanti akan dicetak ulang yang kedua kalinya untuk lolos. Jadi ada dua bukti, yang satu bukti pendaftaran, yang satu lagi bukti lolosnya. Nah, kita cek. Ini ya, bukti tanda pendaftaran atas nama Wardiansyah. Nah, ini simpan baik-baik nomor pendaftarnya, silahkan dicek di website PPDB untuk mengetahui posisi kita ada di mana. Kita simulasi ya. Buka website ppdb.stik.jabarprov.id, kemudian muncul beranda ini. Kemudian cek wilayah tujuannya, di mana statistiknya 1 sampai 13. Kita cek, karena yang bersangkutan daftarnya di Kota Bandung berarti statistik 7. Nah, ini dia. Ini adalah nomor pendaftarnya. Silakan ditempel di sini. Nah, ini ada nomor pendaftarnya 2020 6104 2 000 dan 4. Oke, kita cari. Alhamdulillah. Pendaftar atas nama Wardiansyah sudah muncul di pilihan 1 SMKN 14 Bandung, jurusannya programnya Teknik Bodi Otomotif, jalur KTM. Silahkan dicoba. Yang sudah mendapatkan nomor bukti pendaftaran, silahkan dicek nomornya dan tempel di cari pendaftarnya, seperti itu. Ini sudah, ini dipastikan di print atau disimpan di HP, download PDF-nya. Ada yang bertanya, Pak, itu QR code-nya bagaimana? Ya nggak apa-apa, ketika ini di-scan nanti akan muncul data kita. Ini lebih absah, seperti itu. Jadwal pemeriksaan pendaftaran itu 14 sampai 16 Juni. Nah, ini statusnya jika sudah sesuai silakan cetak, jika belum ditunggu saja ya. Nah, status pendaftaran kemarin sudah dibahas. Jika sudah sesuai, ini sudah berhasil diverifikasi oleh sekolah tujuan. Kemudian persyaratannya sudah memenuhi dan siap proses seleksi. Jika masih perlu perbaikan, cek ulang datanya, input data sekolah asal, atau datang ke sekolah tujuan. Jadi di website jika yang masih ada perbaikan biasanya itu ada rekap rapot untuk yang pendaftar luar Jabar. Silakan hubungi statistiknya. Jadi jika tidak bisa diselesaikan oleh sendiri, segera hubungi sekolah tujuan dan informasikan ke cadisdiknya. Seperti itu. Ini batas akhirnya Rabu 16 Juni jam 8 untuk perbaikannya. Nah, selanjutnya kita ke tanya jawab ya. Ini beberapa pertanyaan yang masuk ke channel YouTube. Saya rangkum saja. Masih banyak yang belum saya jawab.
Ini akan direspon, akan dijawab, jangan khawatir. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang sudah bertanya, saya akan jawab semuanya. Bagi yang baru menonton sekarang, jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar PPDB Jabar ya. Dari Ernie Siregar, ini hari ini, saat ini, anak saya sudah muncul di list sekolah tujuan, berarti sudah terdaftar, sudah dicek. Tapi aplikasi PPDB-nya tidak bisa dibuka sekarang. Keterangannya pendaftar tahap itu ditutup. Ya betul, memang sudah tidak bisa dibuka untuk pendaftarannya. Jadi belum cetak bukti pendaftaran. Nah, caranya untuk mencetak bukti, masuk ke menu tadi. Ketika login, kemudian di berandanya kan itu sudah ada informasi ditutup. Cek di pendaftaran tahap 1, nanti akan muncul bukti pendaftaran. Silahkan coba Bu ya. Ini sudah sesuai dengan praktik yang tadi, silahkan dicoba. Nah, dari Januari Februari, Pak, saya mau tanya kok operasi kejuaraan belum ada skornya. Soalnya takutnya jika skor belum atau tidak ditampilkan akan menjadi tempat celah untuk jual beli bangku. Waduh, ada jual beli bangku juga ya. Jangan khawatir, untuk PPDB sekarang sesuai dengan jargonnya, objektif dan transparan, akuntabel. Objektif itu tidak memilih siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang akurat, siapa yang tidak. Ini objektif, jadi tidak akan melihat siapapun, kemudian akuntabel, bisa diperhitungkan dan transparan. Nah, prestasi kejuaraan ini kan ada seleksi di setiap sekolah tujuan. Jadi saat ini, hari ini, itu sudah mulai masuk seleksi. Seperti itu. Setelah hasil dari seleksinya nanti akan muncul skor kejuaraannya. Apakah skornya ditampilkan di website? Itu kita cek, kita tunggu. Tapi di sekolah tujuan sudah ada skornya. Jadi jangan khawatir, yang sudah melampirkan prestasi kejuaraan, berkasnya lengkap, sertifikatnya sah, itu asli, bukan sertifikat bodong, kemudian bukti foto kejuaraannya, channel YouTube-nya, videonya, atau bukti ketika serah terima trofinya, semuanya lengkap, itu sudah pasti skornya sesuai dengan yang ada di juknis. Paling tinggi skornya itu 410 untuk juara 1 internasional. Nanti disesuaikan dengan jumlahnya ya, berapa sertifikat yang diajukannya, misalnya juara 1 nasional itu akan ada skornya. Jangan khawatir. Baik, Rofi Khairul Aziz. Bila SMA pilihan pertama dituju kita udah nggak masuk, gagal ya, berarti ya, gagal. Apa otomatis akan ke SMA lain? Skenarionya sudah saya sampaikan kemarin bahwa untuk seleksi, untuk pelimpahan itu otomatis. Pelimpahan pada itu otomatis. Contoh untuk jalur KTM kan pilih 2 SMA atau SMK 2 program ya. Jika hasil seleksi tahap satunya tidak lolos di pilihan 1, maka akan otomatis melimpah ke pilihan 2 ke sekolah lain. Seperti itu. Jadi otomatis kalian atau Rofi dan teman-teman yang lainnya tunggu saja informasi tanggal 21 Juni di akun kalian. Itu bisa datang ke sekolah untuk hasil seleksinya, apakah pengumumannya lolos di pilihan 1 atau di pilihan 2, atau tidak lolos. Jika tidak lolos di tahap 1, maka nanti tanggal 25 daftar lagi untuk jalur zonasi SMA atau prestasi raport umum SMK. Seperti itu ya. Tetap semangat, berdoa, mudah-mudahan di tahap 1 lolos. Baik, dari Creeper Gaming. Mohon informasi kalau masalah seperti saya, bagaimana anak saya tidak daftarkan PPDB sekolah negeri sampai sudah tutup. Aduh, kasihan ya, berarti sampai tanggal 11 belum daftar sama sekali. Bahkan minta raport dan surat keterangan lulus pun tidak diberikan dengan alasan belum ada nilai. Nah, padahal saya ingin daftar secara mandiri, bagaimana Pak? Bapak bisa mengirimkan pengaduan ya, ada tiket pengaduannya, silakan hubungi Cardisdiknya bahwa anak Bapak itu tidak mendapatkan fasilitas PPDB. Ini sangat penting sekali. Semua anak berhak untuk sekolah, semua anak berhak untuk mendapatkan fasilitas PPDB. Nah, tidak masalah jika tahap 1 sudah terlambat, bisa daftar di tahap 2 untuk jalur zonasi SMA atau prestasi raport umum SMK. Dari sekarang Bapak berhubungan dengan sekolah asal, meminta akun, kemudian minta diinput nilai raportnya, kemudian siap-siap untuk daftar tahap 2 ya. Jangan khawatir, tidak akan ada yang disembunyikan, semuanya akan berjalan transparan. Mohon maaf untuk tahap 1 berarti tidak bisa ikut karena keterlambatan dalam input data ya. Kemudian dari
Titania Rido. Wah, ini persiapan tahap 2 nih. Pak mau tanya, kalau jarak 1,5 km peluangnya besar enggak? Ini bisa untuk zonasi, bisa untuk KTM. Ya, dijawab oleh Marcella Putri, menurutku sih bisa masuk. Ya, seperti ini. Banyak yang bertanya di video untuk mencari titik koordinat. Silahkan praktek ya. Tentukan titik koordinat rumah dan tarik garis lurus ke sekolah tujuan berapa kilometer. Kemudian, untuk zonasi atau seleksi jarak, tidak ada standar apapun. Tidak ada standar apapun. Tidak bisa melihat dari tahun kemarin. Karena apa? Karena lokasi rumah pendaftar itu kan berbeda-beda. Contoh seperti ini. Titania jaraknya 1,5. Nah, ternyata rata-rata yang daftar jalur KTM atau nanti zonasi tahap 2, rata-rata pendaftarnya di 1,5, berarti kan standar sama nih. Berarti Titania sudah salah satu yang lolos di jalur itu. Tapi jika yang pendaftarnya rata-rata 1 km, Titania 1,5, berarti Titania itu di urutan pemeringkatan yang paling bawah. Bisa saja hampir tidak lolos, bisa saja. Jadi tidak ada standarnya untuk zonasi dan KTM. Mudah-mudahan dicek saja terus, pantau terus di websitenya. Untuk pendaftarnya itu tidak ada standarnya, tapi jika pendaftar rata-rata di sekitar 1,5, berarti Titania salah satu yang lolos. Kemudian Andrika Aryani, Pak, jika tahap 1 nggak lolos, apakah langsung diikutsertakan ke tahap 2 zonasi atau harus mendaftar kembali dengan serangkaian upload data lainnya? Begini prosesnya. Tahap 1 itu yang otomatisnya dari pilihan 1 ke pilihan 2 sampai ke pengumuman nanti di akun tanggal 21 Juni apakah pengumumannya lolos atau tidak lolos. Sampai situ saja. Untuk tahap 2, buka lagi akunnya, login kembali ya, berarti betul mendaftar kembali, tapi tidak upload data. Tidak usah upload data, hanya login saja, kemudian pilih sekolah. Mengapa? Karena syarat umum untuk tahap 2 ini sudah ada di akun. Syarat umum untuk zonasi yaitu kartu keluarga yang aktif, yang terverifikasi. Untuk syarat umum rapot umum SMK itu kan ada rapotnya. Jadi daftar ulang kembali di tanggal 25, tapi tidak upload berkas karena sudah ada di akun. Oke ya. Oh, ini yang sudah kemarin diperbincangkan, bagaimana dengan skor prestasi di rapot umum ya, prestasi rapot untuk SMA. Baik, sudah disampaikan bahwa kemarin itu ada kekeliruan input data oleh pihak sekolah asal dan sudah mulai diperbaiki. Silakan dicek di website PPDB-nya. Skornya itu rata-rata sudah di bawah 700. Jadi yang masih di atas 700 itu berarti masih belum diperbaiki oleh sekolah asalnya. Nah, jika ini sudah menjadi skor akhir, nanti untuk ngecek skor akhirnya silakan cek di tanggal 16 ya. 16 Juni itu adalah tahap akhir. Semua sekolah tujuan memverifikasi semua pendaftar. Jadi yang akurat, yang sah, yang betul-betul sesuai dengan input datanya itu akan lolos verifikasi. Ini misalnya jika di akhir tanggal 16 skornya di 694,93, ini skornya tinggi. Skornya tinggi. Jadi betul-betul bisa bersaing dengan yang hampir 700. Ini bisa bersaing dengan untuk memenuhi kuota prestasi raport. Tapi bagaimana kalau masih di tanggal 16 masih ada skor yang di atas 700 misalnya? Itu nanti ada kebijakan khusus dari sekolah tujuan, apakah akan tidak mengikutsertakan di prestasi raport umum, di prestasi raport. Jadi artinya nilainya tidak valid karena tidak sesuai dengan standar input PPDB. Jadi bisa saja tidak diikutsertakan dalam seleksi. Jangan khawatir, pantau terus, semuanya transparan di website PPDB ya. Nah, ini prestasi lagi kita cek dari Jessica Foods. Mau nanya skor kita menurun itu kenapa ya? Awalnya kan skornya saya 690. 2 hari kemudian turun menjadi 664. Itu bagaimana? Apakah kesalahan sistem atau apa? Untuk jawab. Dari Nasiwa Wina. Skorku juga turun, rendah banget, tadinya 676 jadi 500.
Untuk semuanya, harap dihimbau juga diperhatikan bahwa skor itu yang mengalami penurunan berarti yang sudah mengalami revisi. Jadi bukan yang di atas 700 saja yang akan direvisi, bukan skor akhirnya, tapi sekolah asal, SMP atau MTS akan menghitung ulang semua nilai yang harus dilampirkan adalah 10 mapel untuk ranking satunya. Maka contoh yang nilainya 800 menjadi 700-an. Tapi yang skornya tadi sudah 600 jadi 694, itu hampir masuk ke skor sebetulnya. Jadi nanti cek di tanggal 16 ini cek. Jika tetap di sini berarti skornya 664. Atau jika ada penurunan lagi misalnya 600 pas, berarti itu skornya. Ini pun sama. Cek tanggal 16, jika skornya 500 berarti itu adalah skor akhirnya yang valid sesuai dengan input data sekolah asal. Nah, kemudian ini dari Heri Yunarto Hen Pramudjo. Untuk jalur KTM, kejuaraan, perpindahan orto, jika masih banyak sisa kuota, akan dialihkan kemana sisa kuotanya? Sisa kuota itu akan melimpah ke tahap 2. Tahap 1, diseleksi sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan oleh sekolah. Jika ada yang tidak terpenuhi, kuotanya akan melimpah ke tahap 2. Jadi SMA untuk zonasi dan SMP untuk prestasi rapor umum. Begitu ya. Baik, ini informasi untuk seleksi sudah disampaikan kemarin. Seleksinya untuk SMA KTM itu jarak, semakin dekat semakin berpeluang untuk lolos. Akan seleksi usia jika ada jarak yang sama. Contoh 150 pendaftar. Nah, yang lolos itu adalah 100. Berarti antara 100 sampai 101 jika ada jarak yang sama maka akan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua untuk memenuhi 100 kuota. Ini pun sama, berdasarkan usia. Prestasi rapat umum dikalibrasi, ada nilai yang sama maka diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Begitupun prestasi perlombaan akan dicek berdasarkan jumlah dari skor piagamnya dan tingkat wilayahnya. Jika ada nilai yang sama akan diseleksi berdasarkan usia. Tahap 2 zonasi itu murni jarak yang diseleksinya. Ya, kakaknya harus valid, kemudian rumah yang dekat akan semakin berpeluang lolos. Untuk SMK, seleksinya sama, jarak dan usia, begitu proses terdekat, perpindahan orang tua atau anak guru. Nah, kejuaraannya, piagam, juga usia jika dengan sama. Kemudian, prestasi rapot unggulan, kelas industri, ini akan diakumulasi nilai rapotnya, tidak pakai kalibrasi ya. Khusus menggunakan nilai minimalnya, nilai 80 untuk matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Tahap 2-nya, prestasi rapot umum, di peringkat dari rapot semester 1 sampai semester 5. Itulah kupas tuntas verifikasi data pendaftar dan seleksi kelulusan tiap jalur. Bermanfaat. Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan di kolom chat. Mohon maaf jika terlambat menjawab karena sudah masuk ratusan pertanyaan di kolom pertanyaannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.